Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, awalnya adalah wisdom. Kearifan tersimpan dalam puisi. Ini kuliah singkat, kultum, kuliah 7 menit. Kita menggali kearifan dari kutipan puitis, baik puisi ataupun prosa. Kali ini kita akan gali kutipan dari apa yang sekarang kita kenal sebagai Bapak Matematika. Ia adalah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi, ia lahir 1200 tahun yang lalu di tahun 780 sampai 850. Ia lahir di Persia. Kita ambil kutipan dari bukunya yang terkenal, The Compendious Book on Calculation. Ini bunyi kutipannya. Lebih dari yang lain yang mendorongku berkarya adalah cinta pada ilmu pengetahuan. Kata kuncinya, cinta pada ilmu pengetahuan. Intellectual love. Apa kearifan yang bisa kita gali dari sini, dari the power of intellectual love, dari cinta pada ilmu pengetahuan. Kita kisahkan dulu riwayat dari Al-Khawarizmi, karena acap kali kutipan hanyalah endapan batin dari riwayat hidup sang pemikir. Kita mulai dari kata algoritma. Siapa yang hari ini tak pernah dengar kata algoritma? Siapapun yang belajar matematika mengenal algoritma. Apalagi sekarang, di era komputer, di era artificial intelligence, di era robotik, di era sistem informasi, algoritma menjadi kata sentral. Karena ia berarti satu instruksi komputer. Di era komputer, algoritma itu adalah nyawa. Siapa yang menduga? Algoritma itu adalah bentuk lain dari bahasa Latin algoritmi. Dan algoritmi itu sebenarnya nama seorang tokoh yang di dunia muslim adalah Al-Khawarizmi. Jadi Al-Khawarizmi itu di Latin disebutnya algoritmi. Jadi kita lihat algoritmi itu ternyata nama seorang tokoh. Dialah ternyata yang menjadi bapak dari awal ilmu matematika. Jika kita lihat hidupnya, ini 1200 tahun yang lalu, algoritmi atau Al-Khawarizmi ini, dia sudah menciptakan yang namanya itu persamaan linear, persamaan kuadrat. Siapapun yang mengenal matematika tahu betapa sentralnya rumusan ini, karena dari rumusan inilah disusun rumusan lain yang lebih kompleks. Kalau kita gali pula hidupnya, Al-Khawarizmi, ia termasuk yang awal sekali memimpin library yang dianggap sampai sekarang ini library paling hebat di zamannya, yaitu House of Wisdom. Ini yang orang katakan kumpulan dari berbagai buku-buku penting ilmu pengetahuan. Di dunia muslim dikenalnya Baitul Hikmah. Berbagai ilmu pengetahuan dari Yunani, dari India, dari Cina diterjemahkan dalam bahasa Persia atau bahasa Arab dan dikumpulkan dalam library. Dengan sendirinya di era Al-Khawarizmi, ia termasuk yang pertama-tama. Ialah pelopor yang memulai bersinarnya ilmu pengetahuan di dunia muslim, sehingga dikenallah di era itu lahirnya the golden age
of Islam. Lahirnya aneka penemuan-penemuan ilmu pengetahuan di dunia muslim, tak hanya di bidang matematika, tapi juga di bidang kimia, kedokteran, astronomi, meletup dari wilayah itu. Al-Khawarizmi adalah termasuk yang pertama-tama yang memimpin perpustakaan itu. Kita tahu Baitul Hikmah, House of Wisdom, dari tahun 800-an dia bertahan hingga abad ke-13, sekitar tahun 1258, 400 tahun dia bertahan, dan akhirnya ia dimusnahkan. Ini peristiwa tragis dalam peradaban. Tiba-tiba tentara Mongol menyerbu Persia, menyerbu Irak, menyerbu Baghdad. Itu perpustakaan dihancurkan. Puluhan ribu yang buku-buku yang begitu besar efeknya pada ilmu pengetahuan dibakar oleh tentara Mongol dan dilempar ke Sungai Tigris. Di era itu orang mengatakan betapa haru hati mereka melihat Sungai Tigris, airnya yang putih dan coklat berubah menjadi hitam karena menyerap tinta-tinta puluhan ribu buku dari House of Wisdom. Library yang legendaris itu hilang, dibakar, tenggelam dalam sungai, tapi memori kita tentang library itu, House of Wisdom, terus tersimpan. Kenangan kolektif kita tentang House of Wisdom terus tersimpan, termasuk juga kenangan kita tentang Al-Khawarizmi tetap hadir di sana. Dan semakin kita tahu, Al-Khawarizmi mengalami sendiri betapa di masanya begitu gemilang ilmu pengetahuan itu tumbuh, dan kita tahu penyebabnya apa yang dikutip oleh Al-Khawarizmi, bahwa akar dari semuanya adalah kecintaanku pada ilmu pengetahuan. Power of love dari intellectual love, ya. Begitu hebatnya sentimen dari intellectual love. Begitu hebatnya cinta pada ilmu pengetahuan sebagai nafas pertama yang menggerakkan peradaban. Sekarang, bagaimanakah rupa dari cinta ilmu pengetahuan di dunia muslim? Bagaimanakah rupa intellectual love di dunia muslim pada era-era ini? Jika kita bandingkan dengan the Golden Age of Islam, kita pun merujuk data. Cukup kita sebut 3 data saja. Pertama, data dari penerima Nobel. Sekarang ini, penduduk muslim nomor 2 di dunia, secara populasi, jumlah mereka itu 25% dari total populasi dunia. 25% dari total populasi dunia itu adalah penduduk muslim. Namun dari segi hadiah Nobel, kita lihat Nobel yang pernah diterima oleh populasi muslim, oleh intelektual muslim per hari ini hanya 1,4% saja. Jadi kita lihat 25% populasi dunia hanya menerima 1,4% dari Nobel Prize. Kita bandingkan dengan penduduk Yahudi. Berapa banyak penduduk Yahudi? Jelaslah penduduk Yahudi jauh lebih sedikit. Dari persentage dunia kita tahu penduduk Yahudi hanya 0,2% dari populasi dunia. Tapi berapa banyak Nobel yang diterima oleh mereka yang berdarah Yahudi? Ternyata yang menerima Nobel dari mereka yang Yahudi itu 20%. Jadi kita lihat dari 100% penerima Nobel, 20% itu diterima oleh mereka yang Yahudi. Atau katakanlah dari 5 penerima Nobel, 1 adalah Yahudi. Padahal populasi mereka hanya 0,2%. Sementara populasi Muslim yang 25% hanya menerima 1,4% saja dari hadiah Nobel. Nah, kita tahu Nobel sekarang ini dianggap puncak dari prestasi ilmu pengetahuan.
Dan kita bertanya, di manakah itu intellectual love, cinta ilmu pengetahuan yang dikatakan al-Khawarizmi. Sekarang data kedua, tidak hanya soal Nobel, data kedua adalah tentang seberapa banyak populasi yang menulis di jurnal akademik. Itu pun dicatat sekarang ini, jurnal akademiknya kita tahu, dan populasi dari country mana kita tahu, negara mana kita tahu. 1 sampai dengan 14 negara paling banyak yang menulis di jurnal akademik, itu tak satu pun dari negara muslim. Negara muslim baru masuk ke ranking ke-15, yaitu Iran, ranking 17 itu Turki, ranking 19 itu Indonesia. Jadi kita lihat, bahkan dari tradisi menulis di jurnal akademik pun, dunia muslim rankingnya belasan. Ranking 1 sampai 14 bukan dari dunia muslim. Itu data kedua. Data ketiga, kita lihat dari seberapa banyak dana yang disediakan pemerintah untuk riset dan pengembangan, untuk pengembangan dunia intelektual itu. Kembali kita ada datanya bahwa umumnya di negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, Jepang, 3% dari kekayaan ekonomi mereka yang diukur dari GDP PPP. Ini istilah lagi ya, GDP PPP. Satu negara, umumnya di negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, Jepang, 3% minimal dari kekayaan negaranya itu digunakan untuk riset dan ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan negara muslim? Kembali ada tanya, di negara muslim dana yang digunakan untuk riset rata-rata di bawah 1,2%. Jadi kita lihat, itulah kondisi sekarang di dunia muslim. Dilihat dari penerima Nobel begitu sedikitnya, menulis di jurnal akademik juga begitu sedikitnya, bahkan komitmen pemerintah mengembangkan riset dan pengetahuan di negara-negara yang majoritinya muslim juga begitu sedikitnya. Saat itulah kita kembali teringat kepada seorang scholar besar muslim, al-Khawarizmi, yang kala itu ia ikut meletakkan letupan dari the golden age of Islam, dan ia katakan awalnya adalah cintaku pada ilmu pengetahuan, intellectual love. Lalu sekarang kita terdiam dan berkata, di manakah bersembunyi cinta ilmu pengetahuan itu di dunia muslim? Ketika kita melihat data-data yang ada dibandingkan dengan dunia di luar muslim. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Kita sekarang ini hidup di era Google, public library dari dunia di internet minta ampun hebatnya. Riset-riset yang tersimpan di era Google ini yang kita bisa akses dari beranda rumah kita, dari handphone kita, mungkin 1000 kali lebih banyak dari House of Wisdom, 1000 kali lebih banyak dari Baitul Hikmah. Cukup dengan handphone, dari kamar mandi kita, dari beranda, dari taman, di dalam bis kota, bisa kita akses. Begitu besar peluang kita untuk masuk ke dalam library dunia. Maka kita pun secara individual, katakan pada diri kita, mengikuti al-Khawarizmi, bahwa kita pun ingin ikut menyumbang berkarya, dan kita mulai dengan apa yang kata al-Khawarizmi, kembangkan cinta pada ilmu pengetahuan. Intellectual love. Kita hidupkan sendiri rasa cinta kita pada ilmu pengetahuan, sehingga sekecil apapun di lingkungan kita, kita akan ikut berkarya. Kita akan ikut mengembangkan ilmu pengetahuan, dan kita akan ikut menumbuhkan kembali the golden age of civilization. Tapi sekali lagi,
Semua fasilitas itu sepi saja, sunyi saja, tak banyak berarti tanpa kita hidup-hidupkan apa yang kata Al-Khawarizmi, di hati kita cinta pada ilmu pengetahuan. Sampai jumpa.